Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Saya harap kalian selalu senantiasa diberi kesehatan dan selalu bergembira untuk menyambut apapun aktivitas kalian hari ini. Berjumpa lagi dengan Pak Asmi di sini di video pembelajaran mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 10. Ya, apa yang akan kita pelajari hari ini? Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang kewirausahaan pengelolaan makanan awetan dari bahan nabati. Ya, apa saja itu? Ya, apa sih definisi makanan awetan dari bahan hewani? Makanan awetan dari bahan hewani adalah makanan yang dibuat dari SDA atau sumber daya alam hewani yang sudah melalui proses pengolahan yang tepat, sesuai, dan dikemas dengan baik, sehingga mempunyai umur simpan yang lebih panjang, termasuk di dalamnya sah-sah saja menggunakan bahan pengawet maupun tidak. Tentu saja menggunakan bahan pengawet ini sesuai dengan kriteria BPOM. Apa itu BPOM? BPOM itu Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Artinya, walaupun menggunakan pengawet, tetap kita harus mematuhi kriteria-kriteria yang sudah ditulis oleh BPOM, tidak bisa sembarangan. Artinya kalau kita membuat produk makanan awetan dari bahan hewani kemudian memakai bahan pengawet, otomatis kita harus mengajukan izin dulu ke BPOM supaya BPOM mengecek makanan kita apakah pengawet yang kita gunakan itu sesuai aturan atau tidak. Apa yang kalian lihat di depan ini adalah beberapa contoh ya. Ini yang pertama, bisa kalian lihat di layar. Yang pertama contoh dari makanan awetan ada makanan ikan asin. Yang mana saya kira hampir mayoritas ikan asin tidak perlu menggunakan bahan pengawet. Ya, contoh-contoh yang saya sajikan di sini adalah beberapa contoh makanan awetan dari hewani. Ada yang menggunakan pengawet dan ada yang tidak. Kemudian yang kedua, ini ya. Yang kedua ini ada ikan sarden. Yang mana kita ketahui ikan sarden itu rasanya sangat lezat. Ada berbagai merek di pasaran banyak ya. Kalau ini salah satu contoh makanan awetan yang menggunakan bahan pengawet. Ya. Dan yang ketiga, yang terakhir ini ya. Telur asin. Sesuatu yang sangat tidak asing bagi kita. Ya. Kalau ini salah satu contoh makanan awetan. Hewannya dari mana? Dari angsa, dari bebek ya. Yaitu telurnya kita olah sehingga menjadi sebuah makanan awetan. Ya. Yang mana telur asin tersebut hampir semuanya, saya kira telur asin tidak perlu menggunakan pengawet. Ya. Lanjut. Nah, seperti sumber daya alam dari nabati, begitu pula sumber daya alam dari hewani di negeri ini, di sekitar kita cukup beragam dan melimpah. Seperti di bidang peternakan, ada sapi, kambing, ayam, bebek, dan lain-lain. Ya, sesuatu yang sering kita jumpai di sekitar kita, artinya bukan sesuatu yang langka. Sumber lain dari bidang perikanan juga cukup besar, baik perikanan laut maupun perikanan darat, utamanya perikanan laut, yang mana
jumlahnya saya kira sama saja jumlah bintang yang ada di langit. Karena itu sebuah anugerah dari Tuhan, ya. Bagaimana kita tidak perlu merawat, kita tidak perlu memberi makan, semuanya kita sudah tersedia di alam. Itu kaitannya dengan perikanan laut. Tetapi sebagai manusia, kita tidak boleh serakah dalam memanfaatkan sumber daya perikanan laut yang sudah disediakan oleh alam. Ya. Karakteristik dan sifat sumber daya alam hewani relatif sama dengan sumber daya alam nabati. Semester 1 kemarin. Tetapi sumber daya hewani diperlukan penanganan yang lebih ekstra karena pada dasarnya mempunyai keawetan yang lebih pendek daripada sumber daya nabati. Maksudnya, dalam beberapa kasus, sumber daya alam nabati itu penyimpanan dan distribusinya harus menggunakan pendingin, sehingga tidak murah dan tidak mudah. Walaupun tidak semuanya, ya. Walaupun tidak semuanya. Lanjut. Melimpahnya bahan baku yang berbahan dasar sumber daya alam hewani tentu menjadi peluang yang cukup besar untuk memilih kewirausahaan di bidang ini. Ya. Artinya dengan banyaknya bahan baku hewani yang tersedia di sekitar kita, ini menjadi peluang bisnis yang sangat menjanjikan pada bidang ini. Penerapan teknologi pengolahan yang tepat akan menghasilkan produk makanan awetan yang berprospek positif. Maksud dari prospek positif di sini yaitu artinya produk makanan awetan yang dihasilkan itu berkualitas baik, enak dilihat, dan enak dipandang. Ya, itu memberikan kesan awal yang menggoda. Syukur-syukur nanti ketika konsumen kita menyicipi produk tersebut memang rasanya enak. Saya selalu bilang tampilan produk kuliner itu penting. Bagaimana upaya orang melihat saja sudah pingin. Ya. Lanjut. Teknologi pengolahan kembali menjadi solusi untuk memberikan alternatif penanganan sumber daya alam hewani agar bisa mempunyai nilai tambah yang lebih baik dan tentu menjadi produk-produk yang lebih awet serta bisa disimpan dan distribusikan pada suhu biasa. Ya, berbagai prinsip teknologi pengolahan bisa diterapkan untuk sumber daya alam hewani ini dan bisa menghasilkan produk olahan dengan memanfaatkan teknologi ya. Contohnya ada kornet, ada sarden, abon, susu, ikan asin, telur asin, dan lain-lain. Ya. Atau nugget itu salah satu pemanfaatkan teknologi pengolahan ya, nugget. Lanjut. Perencanaan usaha pengolahan makanan dari hewani. Jenis usaha makanan dari bahan hewani ini sebaiknya disesuaikan dengan ketersediaan jenis SDA hewani yang ada di daerah masing-masing, sehingga berbasis bahan baku lokal. Hal ini akan menekan harga pokok produksi dari produk tersebut karena bahan baku tidak memerlukan biaya transportasi. Contohnya, kita orang Pemalang atau orang Comal, apa sih bahan hewani yang banyak di sekitar kita? Contoh, kita orang Comal, kita orang Pemalang, kita orang pesisir.
otomatis dengan dekat dengan laut, artinya kita mempunyai sumber daya alam ikan laut yang sangat melimpah. Nah, itu bisa jadi pertimbangan kita untuk membuat usaha makanan awetan ikan asin. Atau yang lain, oh ternyata kok di Pemalang kok banyak sekali terdapat peternakan sapi contohnya. Nah, itu kita bisa digunakan sebagai dasar kita untuk membuat makanan awetan olahan seperti abon sapi, atau serundeng daging sapi, atau nugget. Itu kan semuanya berbahan daging ya, dan lain-lain. Artinya, kita tidak perlu mencari bahan baku, dalam hal ini bahan hewani kita, keluar daerah. Karena jelas ongkos berpengaruh. Ujung-ujungnya produk kita secara harga itu bisa lebih murah. Ya, maksudnya itu. Beberapa terobosan dapat dilakukan untuk mengangkat citra dan cita rasa makanan awetan tersebut. Upaya terobosan tersebut diharapkan dapat membuka peluang makanan awetan berbahan dasar hewani tersebut untuk didistribusikan ke daerah lain dan diekspor. Terobosan-terobosan tersebut akan menjadi promosi yang positif untuk meningkatkan nilai jual makanan awetan berbahan dasar hewani dan pengembangan pariwisata daerah. Contohnya nih, kita terkenal dengan daerah pesisir. Kok ternyata Pemalang banyak pantai-pantai yang indah sehingga menarik wisatawan untuk datang. Selain wisatawan tersebut bisa melihat, menikmati keindahan alam kita juga mempunyai produk olahan makanan awetan. Contoh yang terkenal yaitu ikan asin khas Pemalang. Ya, terobosan ternyata kok ikan asin yang kita olah berbeda, mempunyai beberapa rasa. Ya, contoh saja mungkin ikan asin kita namanya ikan asin ya tetap asin. Cuman tidak hanya asin, ternyata kok sudah ada rasa pedasnya. Ya, ternyata ikan asinnya tidak asin atau bahkan rasanya asam manis. Ya, walaupun masa ikan asin kok rasanya rasanya asam manis. Cuman sekali lagi itu namanya terobosan. Ya. Itu. Nah, terakhir, apa yang akan kita pelajari ini beberapa tahapan proses pengembangan makanan awetan dari hewani. Ya, yang pertama kita harus riset pasar. Riset di sini seperti yang saya jelaskan tadi ya. Apa yang belum ada di daerah kita? Ya. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan dalam riset. Yang pertama, apa yang belum ada di daerah kita, dalam hal ini makanan awetan apa yang belum ada di daerah kita, ya. Kemudian yang kedua, bahan baku apa yang tersedia di daerah kita, seperti tadi yang sudah dibahas sebelumnya, untuk menekan HPP, harga pokok produksi, bahan apa yang tersedia di kita. Dan yang ketiga, bagaimana selera konsumen atau selera pasar. Ya, dari riset tersebut, risetnya bagaimana Pak? Riset itu bisa dilakukan dengan membandingkan dengan daerah lain. Ya, contoh kita bisa ketika kita bertamasya, oh ternyata contoh kita berwisata ke daerah Jogja, oh ternyata di sini ada yang jualan makanan olahan awetan yang unik, di Pemalang nggak ada. Itu bisa dijadikan dasar kita untuk riset. Dari hasil riset tersebut, apakah produk yang akan kita buat butuh pengawet, harus terlihat higienis, apakah rasanya bisa divariasikan, ya. Contoh telur asin, yang namanya telur asin selama ini kita kenalkan ya telur asin, bentuknya itu aja. Dan asal kalian tahu, sekarang ada beberapa variasi dari telur asin. Ada telur asin yang dibakar,
ya. Ada telur asin yang menggunakan metode panggang oven, kalau nggak salah, ya. Itu juga sesuatu bentuk yang namanya variasi. Dari hal tersebut, kita kembangkan produk yang akan kita buat, kita modifikasi, ya, sehingga produk kita lain daripada yang lain, ya. Kemudian keluar hasil rancangan, dari hasil rancangan kita eksekusi atau kita praktekkan, kita produksi, ya, baik itu bahannya ataupun peralatan dan cara kerjanya. Apakah perlu modifikasi karena kita juga tadi kaitannya sudah mengembangkan produk tersebut, ya. Kemudian keluar produk, dan keluar produk hasilnya sudah jadi. Contoh, kita membuat telur asin panggang oven, yang mana rasanya karena teknologi pengolahannya ada sedikit yang berbeda dengan telur asin biasa, mungkin rasanya kita bisa menciptakan suatu rasa yang unik dari telur asin tersebut, ya. Nah, dari situ produknya sudah jadi. Kemudian bagaimana nih kita menjual produk yang sudah jadi kita? Bagaimana distribusi dan pemasarannya? Apakah kita harus punya toko sendiri, outlet tersendiri? Apakah kita menitipkan hasil produk kita di toko-toko atau bekerja sama dengan toko yang lain? Ya, atau kita istilahnya ngedropi toko-toko, ya. Itu juga harus sesuatu yang harus dipikirkan, ya. Kalau kita mengejar kuantitas, dalam hal ini jumlah produk yang bisa kita jual supaya tinggi, banyak, lebih bijaknya kita tidak hanya buka toko sendiri, tetapi kita titipkan produk-produk kita jual produk-produk kita di toko-toko yang lain, ya. Ya memang salah satu pengaruhnya nanti harga jualnya relatif lebih tinggi daripada ketika kita membuka toko sendiri, ya. Sehingga sampai produk tersebut dapat diterima oleh pasar, ya. Itu. Nah, kemudian ketika produk tersebut diterima oleh pasar, kita evaluasi bagaimana cara kerja awal kita. Dari awal, apakah itu sesuatu yang bisa dikatakan berhasil atau tidak. Kalau berhasil, ya kita tinggal meneruskan. Kalau ternyata kok cara kita gagal, kita kembali lagi dari awal, yaitu riset pasar, ya. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan, kata yang tidak jelas, suara yang kurang keras, ya. Apa yang saya jelaskan itu ada di buku PKWU kelas 10 semester 2 yang revisi 2017, halaman 100 sampai halaman 102. Silakan nanti dicatat di buku catatan, ya, di halaman tersebut. Jika ada pertanyaan, boleh disampaikan di kolom komentar atau bisa menghubungi saya lewat WhatsApp. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.